Informasi mengenai rapel gaji pensiunan selalu perlu disikapi dengan ketenangan, karena persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan angka yang tercantum dalam slip pembayaran, tetapi juga menyangkut rasa aman, kepastian hidup, dan ketertiban hak pada masa pensiun. Ketika muncul kabar bahwa rapel gaji pensiunan PNS, TNI, dan Polri disebut akan cair pada 25 Maret 2026, banyak pihak segera memberi perhatian. Reaksi itu wajar. Bagi para pensiunan, setiap informasi tentang penyesuaian gaji, rapel, dan ketentuan baru bukan sekadar kabar administratif. Di baliknya ada kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, pengaturan keuangan keluarga, dan harapan agar masa tua dapat dijalani dengan lebih tenang. Karena itu, informasi seperti ini tidak bisa diterima hanya dari potongan pesan, potongan video, atau keterangan yang belum jelas sumber resminya. Dalam urusan pensiun, kesalahan memahami informasi dapat menimbulkan dua akibat sekaligus. Pertama, muncul harapan yang terlalu cepat sebelum ada kepastian hukum. Kedua, timbul kecemasan yang sebenarnya tidak perlu jika persoalannya belum dijelaskan secara utuh. Disinilah kehati-hatian menjadi penting. Apakah benar sudah ada keputusan resmi? Apakah benar tanggal 25 Maret 2026 itu telah ditetapkan sebagai jadwal pencairan? Atau justru ada bagian dari aturan yang sedang disalahpahami, lalu diteruskan seolah-olah sudah final? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab jika satu informasi yang belum pasti diterima sebagai kebenaran, dampaknya bisa meluas. Banyak pensiunan dapat mulai menghitung penggunaan dana yang belum tentu tersedia. Sebagian keluarga bisa menunda keputusan penting sambil menunggu pencairan yang belum mempunyai dasar resmi. Bahkan, dalam keadaan seperti ini, celah penipuan juga sering terbuka. Pihak yang tidak bertanggung jawab biasanya memanfaatkan suasana menunggu, memanfaatkan keinginan untuk segera mendapat kejelasan, lalu masuk dengan dalih membantu pencairan, mempercepat proses, atau meminta data pribadi atas nama verifikasi. Karena itu, pembahasan ini perlu diikuti dengan utuh, bukan untuk menambah kegelisahan, tetapi justru untuk meredakannya dengan penjelasan yang tertib. Nanti akan dijabarkan secara rinci apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapel gaji pensiunan, mengapa istilah ini sering disalahartikan, bagaimana posisi PT Taspen dalam proses penyaluran, dan mengapa tanggal 25 Maret 2026 tidak bisa langsung dianggap sebagai kepastian tanpa dokumen resmi. Juga akan dijelaskan bagian yang paling penting bagi para pensiunan, yaitu langkah-langkah praktis agar hak tetap aman ketika suatu kebijakan benar-benar diterbitkan. Ada satu hal mendasar yang perlu dipahami sejak awal. Dalam sistem administrasi negara, keputusan besar tidak berjalan hanya karena ramai dibicarakan. Harus ada aturan, harus ada dasar hukum, harus ada jalur pelaksanaan yang jelas. Maka ketika sebuah kabar terdengar sangat penting, tetapi sumbernya hanya berputar dari satu grup ke grup lain, dari satu unggahan ke unggahan lain, tanpa penjelasan resmi yang dapat diperiksa, justru pada titik itulah kewaspadaan harus ditingkatkan. Sebab dalam urusan pensiun, ketenangan bukan lahir dari kabar yang cepat beredar, melainkan dari informasi yang benar, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kabar tentang rapel gaji pensiunan yang disebut akan cair serentak pada 25 Maret 2026 memang menimbulkan perhatian luas. Banyak pensiunan segera membayangkan kemungkinan tambahan dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan yang selama ini ditunda. Ada yang berharap dapat melunasi keperluan rumah tangga, ada yang ingin menyiapkan biaya kesehatan, ada pula yang memikirkan bantuan untuk anak dan cucu. Harapan seperti ini sepenuhnya dapat dipahami. Setelah bertahun-tahun mengabdi kepada negara, setiap hak yang berkaitan dengan masa pensiun tentu bernilai sangat besar. Pada masa inilah stabilitas penghasilan menjadi penyangga ketenangan hidup sehari-hari. Namun justru karena nilainya sangat penting, maka setiap informasi mengenai rapel harus dipahami dengan benar. Sebelum membahas kabar yang beredar tentang tanggal 25 Maret 2026, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rapel gaji pensiunan. Banyak orang masih mengira bahwa rapel itu adalah semacam bonus, hadiah, atau tambahan mendadak dari pemerintah. Anggapan seperti itu kurang tepat. Rapel bukan bonus. Rapel adalah hak yang pembayarannya tertunda, lalu diberikan kemudian dalam bentuk akumulasi selisih. Secara sederhana, rapel muncul ketika ada perubahan kebijakan atau penyesuaian yang seharusnya sudah berlaku sejak waktu tertentu, tetapi pelaksanaannya belum bisa berjalan pada saat itu juga. Selama masa tunggu tersebut, pensiunan masih menerima nominal lama. Setelah sistem administrasi, perhitungan, dan verifikasi selesai, selisih antara nominal lama dan nominal baru selama periode tertunda itu dibayarkan sekaligus.
Selisih inilah yang disebut rapel. Jadi, rapel bukan hadiah tambahan, rapel adalah kekurangan pembayaran yang seharusnya sudah menjadi hak penerima, tetapi baru diselesaikan setelah proses administrasi dan kebijakan siap dilaksanakan. Dalam praktiknya, rapel bisa terjadi karena beberapa sebab utama. Pertama, ada kebijakan pemerintah yang berlaku surut. Misalnya, penyesuaian besaran pensiun ditetapkan berlaku mulai awal suatu periode, tetapi implementasi teknisnya baru selesai beberapa bulan kemudian. Kedua, ada keterlambatan penyesuaian data pribadi penerima pensiun, seperti perubahan status janda atau duda, pembetulan data administratif, atau kondisi lain yang memengaruhi besaran hak. Ketiga, ada perbaikan atau penyesuaian kebijakan tertentu yang berdampak pada kelompok pensiunan tertentu dan menimbulkan hak yang harus dibayarkan mundur. Dari sini terlihat jelas bahwa rapel tidak hadir secara otomatis setiap saat. Rapel hanya muncul bila ada dasar kebijakan atau pembetulan administrasi yang sah. Besaran rapel pun tidak sama antara satu pensiunan dengan pensiunan lain. Ada beberapa faktor yang memengaruhi. Golongan terakhir saat memasuki masa pensiun menjadi salah satu faktor penting. Semakin tinggi golongan, biasanya semakin besar pula pensiun pokoknya, sehingga jika ada penyesuaian, nominal selisih yang dihitung juga bisa lebih besar. Masa kerja juga ikut berpengaruh dalam pembentukan hak pensiun. Di samping itu, faktor yang paling menentukan adalah lamanya periode keterlambatan. Jika selisih hak tertunda selama 3 bulan, hasilnya tentu berbeda dengan 6 bulan, 12 bulan, atau lebih lama lagi. Tidak hanya itu, komponen yang terlibat dalam rapel juga bisa lebih dari sekadar pensiun pokok. Dalam kondisi tertentu, rapel dapat terkait dengan tunjangan keluarga, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan beras, dan komponen lain yang melekat pada pensiun. Setelah memahami dasar ini, barulah kabar yang viral tentang rapel cair pada 25 Maret 2026 dapat dilihat secara lebih jernih. Informasi tersebut menyebar dengan cepat melalui pesan berantai, unggahan media sosial, dan berbagai video yang menggunakan narasi seolah-olah pencairan telah dipastikan. Ada yang menyebut nominal besar, ada yang menyatakan akan cair serentak, ada pula yang menampilkan kesan seolah-olah semua keputusan sudah final. Akibatnya, banyak pertanyaan mulai muncul di kalangan pensiunan. Benarkah sudah ada kepastian? Apakah semua golongan akan menerima? Apakah rekening akan langsung bertambah pada tanggal tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, tetapi jawabannya harus dikembalikan pada sumber resmi, bukan pada penyebaran kabar semata. Dalam urusan penyaluran dana pensiun, perhatian masyarakat tentu tertuju pada PT Taspen Persero. Lembaga ini dikenal sebagai mitra yang menyalurkan hak pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, klarifikasi resmi dari Taspen menjadi sangat penting ketika isu seperti ini menyebar luas. Berdasarkan penjelasan yang dihimpun pada periode yang berkaitan dengan pembahasan tanggal 25 Maret 2026, PT Taspen menegaskan bahwa belum ada surat edaran, instruksi resmi, atau keputusan final dari pemerintah pusat yang menetapkan pembayaran rapel gaji pensiunan pada tanggal 25 Maret 2026. Penegasan ini memiliki arti yang sangat jelas. Informasi yang menyebut adanya jadwal pasti pencairan pada 25 Maret 2026 tidak memiliki dasar resmi yang dapat dijadikan acuan. Taspen juga menjelaskan bahwa kebijakan mengenai besaran pensiun, penyesuaian, kenaikan, dan pembayaran rapel sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah, terutama melalui mekanisme yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Posisi Taspen adalah melaksanakan penyaluran berdasarkan keputusan resmi yang telah ditetapkan. Artinya, Taspen tidak dapat melakukan pencairan hanya karena sebuah isu menjadi viral atau karena sebuah tanggal ramai dibicarakan di ruang digital. Harus ada dasar hukum, harus ada keputusan formal, dan harus ada arahan pelaksanaan yang jelas. Taspen juga kembali mengingatkan komitmennya terhadap prinsip pelayanan yang menekankan ketepatan sasaran, ketepatan orang, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, dan ketepatan tempat. Prinsip ini penting karena menunjukkan bahwa setiap hak pensiunan harus dibayarkan secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan. Namun justru karena pelaksanaannya harus tepat, maka semua proses itu tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan kabar yang belum memiliki pijakan hukum. Dalam pembahasan yang beredar di masyarakat, sering pula disebut adanya peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024.
Akan tetapi, keberadaan aturan tersebut tidak otomatis berarti telah ada keputusan baru tentang rapel pensiun tahun 2026. Banyak orang mencampurkan aturan dasar yang sudah ada dengan asumsi tentang kebijakan baru yang belum diumumkan. Dari sinilah salah paham sering bermula. Dengan demikian, kesimpulan atas kabar pencairan rapel pada 25 Maret 2026 menjadi cukup terang. Informasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengumuman resmi. Tidak ada dasar hukum yang jelas yang menetapkan bahwa rapel gaji pensiunan akan dibayarkan pada tanggal tersebut. Karena itu, kabar tersebut harus dipandang sebagai informasi yang tidak benar dan tidak layak dijadikan pegangan. Hal ini juga menjadi pengingat penting agar para pensiunan tidak mudah terpancing oleh narasi yang dibuat seolah-olah meyakinkan. Apalagi jika di balik penyebaran informasi itu kemudian muncul ajakan untuk menyerahkan data pribadi, nomor rekening, PIN, atau kode OTP dengan alasan mempercepat pencairan. Semua bentuk permintaan seperti itu patut dicurigai. Pertanyaan berikutnya yang sangat wajar muncul adalah mengapa kabar seperti ini begitu mudah dipercaya? Jawabannya bukan karena para pensiunan kurang hati-hati, melainkan karena kondisi masa pensiun memang membuat setiap informasi tentang tambahan dana terasa sangat penting. Pada usia pensiun, penghasilan umumnya tetap, sementara kebutuhan hidup, kebutuhan kesehatan, dan tanggung jawab keluarga tetap berjalan. Dalam situasi seperti itu, kabar tentang rapel atau penyesuaian gaji mudah sekali menyentuh harapan yang paling mendasar, yaitu keinginan untuk hidup lebih aman dan lebih tenang. Karena itulah, informasi yang menjanjikan adanya dana tambahan cepat menarik perhatian. Selain faktor harapan, ada juga faktor kebiasaan menerima informasi dari lingkungan terdekat. Ketika satu pesan dibagikan di grup keluarga, grup pensiunan, atau grup pertemanan, pesan itu sering dianggap sudah cukup terpercaya hanya karena dikirim oleh orang yang dikenal. Padahal sumber awalnya belum tentu jelas. Belum lagi adanya judul-judul video atau unggahan yang ditulis dengan kalimat yang membuat orang merasa harus segera mengetahui isinya. Disinilah rasa ingin tahu, rasa takut ketinggalan informasi, dan keinginan untuk segera memastikan nasib hak sendiri bertemu dalam waktu bersamaan. Karena itu, penting sekali membangun kebiasaan baru, yaitu menahan diri sebelum percaya, memeriksa sumber, lalu menunggu penjelasan resmi. Lalu bagaimana jika pada suatu saat nanti memang ada kebijakan rapel yang benar-benar diterbitkan? Kapan biasanya pencairan bisa dilakukan? Untuk menjawabnya, perlu dipahami pola umum dalam proses kebijakan negara. Jika pemerintah akan melakukan penyesuaian gaji pensiun atau kebijakan lain yang berdampak pada pembayaran rapel, prosesnya tidak berlangsung dalam satu langkah singkat. Biasanya dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, kemudian dibahas dalam kerangka anggaran negara, lalu disahkan. Setelah itu diperlukan aturan pelaksana yang merinci siapa yang berhak, berapa besarannya, dan bagaimana mekanisme pembayarannya. Sesudah aturan terbit, lembaga terkait harus menyiapkan sistem, menghitung ulang data, menyesuaikan basis administrasi, dan berkoordinasi dengan bank penyalur. Barulah pembayaran dapat dilakukan. Proses seperti ini menunjukkan bahwa pencairan rapel, apabila benar-benar ada, memerlukan waktu, apalagi yang diurus bukan data dalam jumlah kecil, melainkan data pensiunan dalam skala nasional. Oleh karena itu, tanggal 25 Maret 2026 tidak bisa begitu saja dianggap realistis tanpa ada dokumen resmi yang menyertainya. Bahkan jika suatu kebijakan baru sedang diproses, pelaksanaan teknisnya biasanya tetap membutuhkan tahapan administratif yang tidak singkat. Inilah sebabnya mengapa setiap klaim tentang tanggal pencairan harus disikapi dengan sangat hati-hati. Di samping itu, para pensiunan juga perlu memahami bahwa ketika suatu kebijakan rapel resmi benar-benar diterbitkan, tidak semua pembayaran selalu berjalan lancar tanpa hambatan. Ada beberapa kelompok penerima pensiun yang berisiko mengalami keterlambatan pencairan karena persoalan administratif. Kelompok pertama adalah pensiunan yang belum melakukan autentikasi berkala atau konfirmasi hidup. Ini merupakan salah satu penyebab paling umum tertahannya pembayaran. Dalam sistem pelayanan yang sekarang semakin digital, status penerima perlu dipastikan secara berkala agar pembayaran tetap tepat sasaran.
Jika autentikasi belum dilakukan, sistem dapat menahan penyaluran sampai verifikasi selesai. Masalahnya, tidak semua pensiunan mudah melakukan proses ini. Ada yang kesulitan menggunakan telepon pintar, ada yang mengalami keterbatasan fisik, ada yang tinggal di wilayah dengan jaringan internet tidak stabil, dan ada pula yang memang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital. Akibatnya, status mereka di sistem belum terverifikasi. Dalam kondisi seperti ini, langkah paling aman adalah segera melakukan autentikasi jika belum dilakukan dalam periode yang diwajibkan. Jika kesulitan, mintalah bantuan anak, cucu, atau kerabat yang memahami penggunaan perangkat digital. Jika tetap tidak memungkinkan, datanglah langsung ke kantor Taspen cabang atau bank penyalur seperti BRI, Mandiri, BNI, atau BTN untuk mendapatkan bantuan verifikasi manual. Kelompok kedua adalah pensiunan yang memiliki masalah sinkronisasi data. Persoalan ini sering dianggap kecil, padahal dalam sistem administrasi modern, perbedaan data sekecil apapun dapat menimbulkan hambatan. Nama pada KTP yang tidak sama persis dengan nama pada SK pensiun, ketidaksesuaian NIK, perbedaan tanggal lahir, perubahan status perkawinan yang belum dilaporkan, alamat yang belum diperbarui, atau rekening yang sudah tidak aktif, semuanya dapat menyebabkan verifikasi ulang. Proses ini tentu memerlukan waktu, dan selama itulah pembayaran dapat tertahan sampai data dinyatakan benar. Karena itu, sangat disarankan agar para pensiunan melakukan pemeriksaan data secara mandiri. Siapkan KTP, kartu keluarga, SK pensiun, buku nikah jika diperlukan, dan buku tabungan. Periksa dengan tenang satu persatu. Pastikan nama, NIK, tanggal lahir, alamat, dan nomor rekening konsisten di semua dokumen. Jika ada perbedaan, segera laporkan ke kantor Taspen cabang terdekat dengan membawa dokumen asli dan salinannya. Jangan menunggu sampai hak tertunda baru mulai memperbaiki. Tindakan lebih awal jauh lebih aman. Kelompok ketiga adalah ahli waris dari pensiunan yang wafat sebelum hak tertentu sempat dicairkan. Dalam situasi seperti ini, hak yang belum diterima tidak langsung hilang. Hak tersebut dapat beralih kepada ahli waris yang sah, seperti janda, duda, atau anak sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, proses ini tidak berlangsung otomatis. Ahli waris perlu mengajukan klaim dan menyiapkan dokumen pendukung seperti formulir permohonan, fotokopi SK pensiun, surat kematian, KTP ahli waris, kartu keluarga, buku nikah jika relevan, buku tabungan ahli waris, dan dokumen lain sesuai kebutuhan. Banyak keluarga menunda pengurusan karena masih berada dalam suasana duka atau belum memahami prosedurnya. Padahal semakin cepat proses dimulai, semakin tertib pula verifikasi dapat dilakukan. Kelompok keempat adalah pensiunan yang tidak memperbarui data kontak. Dalam pelayanan modern, informasi penting sering disampaikan melalui nomor telepon, pesan singkat, atau media komunikasi lain yang terdaftar. Jika nomor sudah berubah tetapi belum dilaporkan atau alamat tidak lagi sesuai, maka pemberitahuan penting bisa tidak sampai. Hal ini dapat menghambat proses konfirmasi atau tindak lanjut tertentu saat suatu kebijakan resmi dijalankan. Oleh sebab itu, penting bagi setiap pensiunan untuk memastikan bahwa nomor telepon yang terdaftar masih aktif dan benar-benar digunakan. Kelompok kelima adalah pensiunan yang rekening penyalurnya mengalami kendala teknis di bank. Keadaan ini memang tidak selalu terjadi, tetapi tetap mungkin muncul, misalnya karena pemeliharaan sistem, migrasi data, atau gangguan layanan tertentu di bank penyalur. Dalam kondisi seperti ini, yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa rekening tetap aktif, memantau informasi resmi dari bank, dan tidak langsung panik jika terjadi keterlambatan yang bersifat teknis. Dengan memahami semua hal ini, para pensiunan dapat mengambil langkah yang lebih tenang dan lebih terarah. Daripada terus menunggu kabar yang belum jelas, lebih baik memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat dikendalikan sendiri. Pastikan autentikasi hidup telah dilakukan sesuai ketentuan. Pastikan data identitas sinkron di semua dokumen. Pastikan rekening bank masih aktif. Pastikan nomor telepon yang terdaftar masih dapat dihubungi. Dan yang paling penting, biasakan memeriksa informasi hanya melalui jalur resmi. Jika belum ada surat edaran, belum ada keputusan pemerintah, dan belum ada penjelasan resmi dari lembaga berwenang, maka kabar tersebut belum layak dijadikan dasar untuk mengambil keputusan keuangan. Inti dari pembahasan ini dapat dirumuskan dengan sederhana namun tegas. Rapel bukan bonus, melainkan hak yang pembayarannya tertunda apabila memang ada dasar kebijakan atau penyesuaian yang sah. Kabar yang menyebut rapel gaji pensiunan akan cair pada 25 Maret 2026 tidak memiliki dasar resmi yang jelas sehingga tidak dapat dianggap benar.
PT Taspen hanya menyalurkan hak pensiun berdasarkan keputusan pemerintah, bukan berdasarkan isu yang beredar di media sosial atau pesan berantai. Oleh sebab itu, sikap yang paling bijak adalah tetap tenang, tetap waspada, dan tetap menunggu keterangan resmi. Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia, ketenangan pada masa pensiun tidak lahir dari banyaknya kabar yang beredar, melainkan dari kepastian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hak yang sah akan tetap menjadi hak, namun kelancaran penerimaannya sangat bergantung pada dua hal, adanya keputusan resmi dan kesiapan administrasi penerimanya sendiri. Karena itu, menjaga data tetap tertib, bersikap hati-hati terhadap informasi, dan tidak mudah tergoda oleh janji pencairan yang tidak jelas adalah bagian penting dari menjaga martabat dan keamanan masa pensiun. Dengan langkah seperti itulah para pensiunan dapat menghadapi setiap informasi dengan lebih mantap, lebih terlindungi, dan lebih tenang.